Karir Sukma Ayu sebagai bintang sinetron memang tengah menanjak. Penampilannya yang sensasional dengan membotaki kepalanya dalam sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Terbukti sinetron yang dibintangnya itu berhasil menembus ranking 10 besar dalam daftar rating 100 besar acara seluruh televisi setiap minggunya. Sayangnya kesuksesan karir Sukma Ayu itu tidak diikuti oleh kesuksesan hubungan asmaranya dengan Bejah, vokalis The Fly. Kisah cintanya yang sudah... Apalagi kabarnya Jojo mengetahui kalau Tessa telah menjalin hubungan cinta dengan Ferry sebelum resmi putus dengannya. Jojo mendengar kedekatan Tessa dengan Ferry di saat ia sedang sibuk menjaga ibunya yang tengah dirawat di rumah sakit Pertamina akhir tahun lalu. Semula Jojo tidak terlalu serius menanggapi karena ia sangat percaya pada Tessa. Maklum, Jojo dan Tessa telah berpacaran 4 tahun lamanya. Tapi alangkah kecewanya Jojo ketika ibunya meninggal dunia, Tessa tidak datang melayat. Padahal Tessa sempat berjanji kepada Jojo akan ikut ke Yogyakarta, tempat ibunya dimakamkan. Namun sampai ibunya dimakamkan, Tessa tidak juga datang. Perasaan Jojo semakin kecewa ketika ia mengetahui kalau isu kedekatan Tessa dengan Ferry lawan mainnya di sinetron Kamu Yang Ku Mau benar adanya. Apalagi setelah itu Tessa kemudian memutuskan hubungannya dengan Jojo. Jojo tidak bisa lagi menutupi perasaannya. Kesedihannya ditinggal sang ibu belum juga hilang, ia pun kemudian ditinggal pacar. Itu sebabnya dalam wawancaranya dengan tabloid Cek dan Dicek beberapa minggu lalu, Jojo menuduh Tessa sebagai pembohong. Waktu itu sempat ada rasa emosi, ya manusia lepas dari kesalahan, emosi. Tapi setelah saya sadari, sebenarnya saya udah menyadari bahwa sebenarnya I'm wrong. Awalnya Jojo memang tidak dapat menerima keputusan Tessa untuk berpisah darinya. Tapi kini Jojo sudah dapat memahami keinginan Tessa memutus tali cintanya. Saya mencoba untuk bisa menerima. Walaupun dalam hati saya berat, tapi ya itu pilihan dia dan dia harus bisa bertanggung jawab. Dan kami berdua harus bertanggung jawab atas apa yang keputusan yang kita ambil ya. Ini merupakan suatu hasil dari perjalanan saya dengan Tessa yang udah lama. Dan akhirnya kita berdua bisa menilai gitu loh, sampai sejauh mana kita akan jalan. Dan kalau toh akhirnya Tessa memilih seperti ini, ya saya harus bisa menghargai. 4 tahun lamanya berpacaran bagi Tessa belumlah cukup untuk mengenal Jojo. Setelah bertemu dengan Ferry, tiba-tiba saja Tessa menemukan banyak ketidakcocokan dengan Jojo. Bukan keputusan yang terlalu dini juga aku ngambil keputusan untuk putus sama dia. Itu semua udah aku pikirin lama lah, pokoknya 6 bulan terakhir aku sebelum putus banget itu udah aku pikirin gitu loh sebenarnya gitu. Cuman memang mungkin waktunya belum tepat untuk mengutarakan, akhirnya aku belum bisa untuk benar-benar putus. Nah kemarin itu ya udah merasa udah sangat-sangat tidak bisa lagi sejalan karena memang udah pikirannya mungkin prinsipnya udah berbeda-beda, gak bisa disatuin lagi, banyak sekali pertentangan-pertentangan, ya akhirnya putus. Bukankah Tessa dan Jojo pernah berjanji di sebuah gereja untuk saling setia? Aku waktu itu memang yakin ya memang mungkin sama dia gitu loh. Akhirnya kita berjanji gitu. Maksudnya gini, kita janji juga depan Tuhan untuk menjalankan hubungan sebaik-baiknya gitu loh. Jadi bukan berarti aku harus gimana. Dia pun kalaupun misalnya mau menikahi aku itu masih menjanjikannya 2 tahun lagi. Masih lama gitu loh. Masih lama gitu. Jadi ya hanya berjanji gitu untuk melakukan hubungan sebaik-baik ya. Kalau bisa ya lebih serius. Tapi ternyata ya di tengah jalan kita nggak cocok, nggak sih. Pemirsa, sepertinya kehadiran Ferry dalam kehidupan Tessa memang tidak dapat dipungkiri sebagai penyebab putusnya hubungan Tessa dengan Jojo. Tessa bertemu dengan Ferry di lokasi syuting sinetron Kamu Yang Ku Mau. Pertemuan demi pertemuan akhirnya membuat mereka saling tertarik, kemudian berlanjut menjadi cinta lokasi. Namun sepertinya cinta di hati mereka tidak sekedar iseng belaka, tapi cukup serius. Akhirnya bulan November lalu Tessa dan Ferry setuju untuk seias kata dalam cinta. Nggak ada kata-kata nembak, yang penting jalan aja gitu loh, ngalir sendiri. Jadi pokoknya tiba-tiba kita merasa makin deket aja gitu loh. Jadi kita nggak pernah ngomong jadian, nggak pernah. Jadi kalau ditanya juga nggak tahu kapan jadiannya. Perbedaan usia sepertinya tidak menjadi masalah bagi mereka. Tessa lebih tua 6 tahun dari Ferry. Kini Tessa berusia 26 tahun, sementara Ferry 20 tahun. Kayaknya gak ada masalah. Selama pikiran kita bisa sejalan, pendapat kita bisa sejalan, menurut aku sih gak ada masalah. Yang penting kita saling ini aja, saling mengisi lah gitu. Kalau misalnya
saya salah ada yang ngingetin gitu, kalau dia yang salah saya ngingetin gitu-gitu aja, paling saling pengertian aja lah. Nggak perlu harus kudu mesti mentang-mentang cowok harus lebih tua dari ceweknya gitu, enggak. Bagaimana dengan keseriusan hubungan mereka? Nggak tahu ya kalau untuk masalah itu, pokoknya kan sekarang kita ngejalanin aja dulu. Yang penting apa ya, pokoknya nggak saling ganggu lah, pokoknya ya ngejalanin aja dulu semuanya. Pemirsa, ini berita tentang kisah cinta artis sinetron Sukma Ayu. Pemeran Rohayah dalam sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten ini tengah memperjuangkan hubungan asmaranya dengan Bejah, vokalis grup band The Fly. Pasalnya hubungan cinta mereka ditentang keras oleh orang tua kedua belah pihak, padahal hubungan mereka cukup serius. Karir Sukma Ayu sebagai bintang sinetron memang tengah menanjak. Penampilannya yang sensasional dengan membotaki kepalanya dalam sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Terbukti sinetron yang dibintangnya itu berhasil menembus ranking 10 besar dalam daftar rating 100 besar acara seluruh televisi setiap minggunya. Sayangnya kesuksesan karir Sukma Ayu itu tidak diikuti oleh kesuksesan hubungan asmaranya dengan Bejah, vokalis The Fly. Kisah cintanya yang sudah berjalan 5 tahun kini sedang gonjang-ganjing karena tidak mendapat restu dari orang tuanya dan juga orang tua Bejah. Hubungan orang tua Sukma Ayu yang tidak lain adalah artis senior Nani Wijaya dengan orang tua Bejah terjadi pada bulan Juni lalu. Saat itu pihak keluarga Bejah datang ke rumah Sukma Ayu untuk melamar. Tapi yang didapat bukan kesepakatan pernikahan, malah sebaliknya ketegangan yang membuat hubungan silaturahmi menjadi buruk. Akibatnya rencana Sukma Ayu dan Bejah untuk menikah menjadi terkatung-katung hingga sekarang. Begitu pula dengan hubungan cinta mereka. Kita masih suka kontek-kontekan ya, maksudnya keep in touch aja, masih baik, dia masih tahu kegiatan aku masih tahu kegiatan dia, kayak gitu-gitu. Kita yang biasa-biasa aja, kita juga mikirnya ya itu balik lagi kalau jodoh nggak kemana lah gitu. Untuk ketemuan udah susah aja gitu, jadi kayaknya sih backstage juga enggak ya, tapi kita masih dekat lah, masih temenan gitu. Sebenarnya masalah apa yang membuat pihak orang tua mereka menjadi salah paham? Ya bentrok aja ya, mungkin salah ini kali, salah nanggepinnya salah gitu. Jadi maksudnya mungkin baik, tapi mungkin caranya aja mungkin yang kurang asik gitu, jadi kurang bisa diterima. Kalau kita berdua sih nggak ada apa-apa gitu ya, cuman mungkin namanya orang tua mungkin nggak ngerti lah gimana akhirnya ada yang salah ngomong apa gimana gitu, jadinya agak-agak ini, tapi udahlah gitu. Baik Sukma Ayu maupun Bejah memang enggan mengungkapkan persoalan yang membuat orang tua mereka salah paham. Tapi ada yang mengatakan kalau dalam pertemuan itu pihak keluarga Bejah menyinggung tentang isu kalau Sukma Ayu sebelum berpacaran dengan Bejah sudah mempunyai anak dari pacar terdahulunya. Hal itulah yang membuat orang tua Sukma, dalam hal ini artis Nani Wijaya, menjadi berang. Enggak sih, enggak lah. Dia tahu lah, maksudnya aku sama Bejah udah 5 tahun gitu loh, dan nggak pernah kenapa-napa gitu. Nggak ada omong-omongan, makanya gue bingung sampai di sana tau-tau bisa jadi seperti itu gitu. Jadi ya udah, mau diapain lagi. Dalam hal ini apakah Bejah sudah mengetahui isu miring tentang masa lalu Sukma Ayu? Udah sering denger. Tapi kalau seandainya iya juga, seandainya ya, biarin aja, emang kenapa, toh orang juga punya masa lalu juga, aku juga nggak bersih-bersih amat kok. Dan bagaimana pula Sukma menanggapi isu tidak sedap seputar dirinya itu? Gue gak ngerti ya kenapa kayak begitu. Gue kan memang kemana-mana suka ngajak siapa gitu, anaknya siapa, anaknya ponakan gue lah, anaknya tante gue apa gimana gitu loh, kemana-mana. Kalau aku syuting misalkan dia suka ikut, aku ke mall dia suka ikut, memang deket banget gitu. Kini Sukma Ayu dan Bejah memang masih bingung mengenai kelanjutan hubungan mereka. Keduanya juga menyesali sikap orang tua mereka. Oh jadi kayak gini gitu. Cuman ya itu tadi, ya gue sama Bejah niatnya baik. Mudah-mudahan aja ya orang tua, sesama orang tua ya, mudah-mudahan aja, maksudnya menyadari deh gitu ya, kita udah 5 tahun, terus pokoknya nggak pernah ada apa-apa, tiba-tiba karena ada salah paham dikit kok jadi kayak gini. Untuk saat ini ya kita juga berdua masih introspeksi, apa yang salah dari keluarga gue, apa sih yang salah dari keluarga lo gitu, gimana cara kita masih mikir deh sekarang, belum ke tahap yang
kita ngomong lagi gitu antara orang tua belum. Tapi nggak bisa nyalain juga sih orang tua. Itu aku juga nggak marah-marah, ya udah ya gue terima aja, udah begini ya udah. Pemirsa, dalam hal ini Cek dan Recek juga mencoba meminta konfirmasi dari pihak Nani Wijaya sebagai orang tua Sukma Ayu. Masalah apa sebenarnya yang membuat Nani Wijaya menjadi tidak simpati terhadap orang tua bejah? Saya nggak mau nanggapin itu. Nggak. Nanti serba salah juga saya. Itu saya yang tahu. Udah. Nggak ada masalah apa-apa. Lalu bagaimana dengan kelanjutan hubungan Sukma Ayu dan bejah saat ini?